Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1104-1106. Kekuatan darah berhubungan dengan mantan kaisar. Semakin dekat keturunan kaisar dengan kaisar, semakin kuat bakatnya, dan semakin kuat kekuatan darahnya, dan begitu kekuatan darah dirangsang, bakatnya juga akan meningkat. Ini juga alasan mengapa klan kekaisaran bisa diwariskan untuk waktu yang lama. Banyak kaisar besar tidak berada di era yang sama. Sulit bagi siapapun untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan para kaisar agung. Kaisar besar seperti Kaisar Wuxu, Permaisuri Qinghua, dan Kaisar Qingxuan, siapa yang bisa membedakan kekuatan dan kelemahan mereka? Tanyakan pada kaisar yang sama, tidak ada yang tahu siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah di era ini. Namun hal ini dapat tercermin pada generasi mendatang. Semakin kuat sang kaisar, semakin kuat pula darah keturunannya. Jika keturunan atau keturunan Kaisar Wuxu berperang melawan keturunan atau keturunan Kaisar Qingxuan, jika pemenangnya bisa ditentukan, itu sudah cukup untuk melihat sekilas kelakuan kedua kaisar agung tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah terjadi pertarungan antara putra kaisar dan putri kaisar. Oleh karena itu, perbandingan tingkah laku antar kaisar besar sulit diperkirakan. Namun suatu ketika, Lin Yan merasakan kekuatan darah keturunan Kaisar Qingxuan, yang tidak sekuat Lin Yan. Bahkan kekuatan garis keturunan Ling Qi dari klan Ling tidak sehebat Lin Yan. Ini hanya dapat dikatakan bahwa kaisar kuno klan Lin pasti sangat kuat. Namun, kini hanya hembusan darah saja. Kekuatan darah belum sepenuhnya aktif. Lin Yan masih belum bisa menampilkan kekuatan seperti ini dalam pertempuran. Di bawah bunga roh 10.000 darah, itu hanya memberi Lin Yan aura ekstra, dan dia memiliki petunjuk pertama tentang kekuatan garis keturunannya. Jika dia ingin terstimulasi sepenuhnya, dia masih membutuhkan kesempatan. Namun, Lin Yan tidak terburu-buru dan kemudian kembali berlatih. Di dalam gua, waktu berlalu dengan lambat. Dunia luar menjadi hidup karena perang emas dan batu yang akan datang. Anak laki-laki dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu ini. Dan di dalam Akademi Tao, Dekan Lingyi dari Akademi Manusia juga mengerutkan kening lebih dalam. Lin Yan, apakah kamu belum menemukannya? Orang-orang di aula gelap merasa sedikit malu. Aula rahasia telah dibuka kembali, tetapi sekarang sulit untuk dioperasikan sepenuhnya. Tapi Ling Kun berbeda. Ada kekhawatiran di antara alisnya. Besok adalah hari dimulainya perang emas dan batu secara resmi. Ling Dao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Din, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita menemukan Lin Yan? Dia belum berlatih seni bela diri emas dan batu, dia juga belum berlatih seni bela diri emas dan batu. Bahkan jika dia luar biasa, pertarungan emas dan batu sangat bergantung pada emas dan batu, teknik batu dan seni bela diri emas dan batu." Pada saat ini, kata Zhou Xuan. Mendengar ini, Ling Yi pun mengerutkan kening. Dia tahu apa yang dikatakan Zhou Xuan. Pertarungan antara emas dan batu bukan hanya soal kekuatan. Itu juga merupakan kendali kekuatan emas dan batu. Meskipun ada banyak jenius yang bersaing, hasilnya sebenarnya sangat bervariasi. Pertama, emas dan batu di tangan para jenius ini, dan kedua, penguasaan sihir emas dan batu serta seni bela diri emas dan batu. Lin Yan belum kembali selama berhari-hari. Bahkan jika dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan emas dan batu besok,
dia mungkin tidak dapat mencapai hasil yang baik dalam pertarungan emas dan batu terakhir. Untuk sesaat, Ling Yi hanya bisa melihat ke arah Feng Ruyin, Zhou Xuan, Zhang Sang dan 4 orang lainnya. Besok, dalam pertempuran besar, saya harap Anda akan berusaha sekuat tenaga. Hari ini saya akan menyerahkan batu emas ini kepada Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, muncul 4 batu emas yang ukurannya sangat besar. Selain itu, ada beberapa tumpukan batu emas kecil yang berserakan. Batu emas besar untuk mereka gunakan dalam pertempuran terakhir, dan tumpukan batu emas kecil untuk mereka gunakan dalam melewati level. Selain itu, Penatua Ling Kun dan Penatua Ling Jiusun akan mengajakmu untuk berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu. Ya, semua orang segera mengangguk lalu pergi. Setelah semua orang pergi, Ling Jiusun dan Ling Kun pun keluar dari sini, dengan hanya tersisa 2 orang di sepanjang jalan. Elder Jiusun, apakah Anda di sini dengan batu emas yang disiapkan dekan untuk Lin Yan? Ling Kun bertanya. Benar, kata Ling Jiusun. Lin Yan adalah murid Akademi Timur kita. Menurutku sebaiknya kamu memberikan batu emas ini kepadaku, kata Ling Kun. Ling Kun, apa maksudmu? Apa kamu takut aku tidak memberikannya pada Lin Yan? Teriak Ling Jiusun. Saya jelas tidak bermaksud begitu, kata Ling Kun. Jangan lupa, saya adalah sesepuh dari Chinese Courtyard. Sejak zaman kuno, para tetua dari Chinese Courtyard memiliki status yang lebih tinggi daripada para tetua dari cabang lainnya. Sejak dekan memberi saya batu emas ini, dia secara alami mempercayai saya. Bagi saya, belum pasti apakah Lin Yan bisa berpartisipasi dalam pertarungan emas dan batu besok. Siapa yang tahu di mana dia sekarang? Jika dia tidak datang, saya masih bisa memberikan batu emas ini kepada Feng Ruyin dan yang lainnya. Dengan mengandalkan ini batu emas untuk dikatakan mungkin mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik. Jika saya menyerahkannya kepada Anda, saya khawatir Anda akan mengambil semuanya sendiri, kata Ling Jiusun. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menggoyangkan lengan bajunya dan pergi. Kamu, Ling Kun juga geram. Namun menurut senioritas, Ling Jiusun lebih tua darinya dan merupakan yang lebih tua dari Ling Jiusun. Aku khawatir kamu ingin memberikan batu emas ini kepada Zhou Xuan kan? Ling Kun mencibir diam-diam. Bagaimanapun, batu emas ini sangat besar dan khusus disediakan untuk Lin Yan oleh dekan. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yan belum berlatih seni bela diri epigrafi atau epigrafi, Ling Yi tetap percaya pada Lin Yan. Hanya saja Lin Yan, kamu di mana sekarang? Jangan lewatkan pertarungan emas dan batu besok. Ling Kun diam-diam mengatakan bahwa Akademi Dongren akhirnya membuat heboh dalam 2 penilaian tersebut. Lin Yan memiliki harapan yang tinggi. Sayang sekali jika tidak berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu. Apalagi Lin Yan baru saja pergi dan membawa Ling Qi bersamanya. Begitu keduanya pergi, tidak ada jejak. Apa yang kalian berdua lakukan? Tidak bisakah kamu muncul begitu saja dan membuat orang merasa tenang? Atau apakah mereka melakukan hal-hal yang memalukan? Ling Kun hampir mati ketakutan saat ini. Namun kini Lin Yan dan Ling Xi masih berkultivasi di dalam gua. Gua itu gelap, kecuali suara napas keduanya. Akhirnya, setelah mengalami dampak yang terus-menerus selama beberapa hari terakhir, seluruh gunung bahkan bergetar, dan keduanya menghembuskan napas pada saat yang bersamaan. Perasaan ini sangat nyaman. Entah itu Ling Xi atau Lin Yan, darah mereka bahkan lebih menakjubkan. Yang terpenting adalah khasiat bunga roh 10.000 darah dimurnikan dalam darah kedua orang tersebut.
Seiring berjalannya waktu, potensi kekuatan bunga roh 1000 darah juga dapat dirangsang secara bertahap. Ledakan. Oleh karena itu, keduanya menerobos pada saat yang bersamaan. Kalian akhirnya keluar. Setelah Lin Yan dan Ling Xi keluar, Muzan dan yang lainnya melompat. Wu Qi bahkan dengan sengaja menarik Lin Yan ke samping dan berkata dengan lembut, "Kalian sudah lama berada di dalam gua." Cek-cek. "Apa yang kamu lakukan? Aku bisa merasakan seluruh gunung berguncang sebelumnya. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari?" Mendengar ini, kepala Lin Yan menjadi gelap. Berhenti bicara, ada acara besar malam ini. Keluarga Ge, bersama dengan keluarga lain, mengadakan jamuan makan untuk banyak orang jenius. Kita mendapat undangan, dan aku khawatir mereka ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan kita. Sekarang kamu keduanya telah meninggalkan pengasingan, kita akan pergi ke sana bersama-sama. Hehe, jamuan makan ini pasti sangat meriah, kata Muzan. Muzan memegang undangan di tangannya. Ini dikirim ke Sekte Daoyuan oleh keluarga Ge. Namun, para tetua Sekte Daoyuan tahu bahwa Muzan dan yang lainnya ada di sini, jadi mereka mengirim mereka ke sana. Sekarang Lin Yan dan Ling Xi juga sedang keluar dari pengasingan. Muzan siap pergi bersama Lin Yan dan Ling Xi. Kali ini, bukan hanya kami, Wan Juetian dan yang lainnya juga mendapat undangan. Dia seharusnya pergi, kata Muzan. Wan Juetian datang dari Paviliun Yun Xiao. Dalam pertarungan emas dan batu ini, Sekte Daoyuan dan Paviliun Yun Xiao sama-sama memiliki banyak kuota. Karena RS sudah lama tidak muncul, hanya memberikan 5 tempat. Dan tidak ada siswa dari Akademi Rakyat yang diundang malam ini. Lagi pula, dalam beberapa tahun ini, para siswa Akademi Manusia belum mencapai hasil yang luar biasa dalam perang emas dan batu. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada seorang pun dari Akademi Manusia yang datang untuk berpartisipasi dalam perang emas dan batu. Pemberian 5 tempat pada RS Rakyat hanyalah cerminan dari keadaan. Baik keluarga Ge maupun beberapa keluarga lain tidak berpikir bahwa Akademi Manusia pasti akan mengirimkan siswanya untuk berpartisipasi. Bahkan jika Anda berpartisipasi, Anda pasti tidak akan bersinar ke segala arah. Oleh karena itu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Ge Jing, Long Lu, dan murid Paviliun Yun Xiao, Sekte Daoyuan, dan Xuan Bei Daoshan. Orang-orang ini semuanya jenius. Ini juga yang menjadi daya tarik terbesar dari pertarungan emas dan batu ini. Saat ini, ratusan talenta telah berkumpul di Danau Xiaohe. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang berbeda. Apalagi ketika murid dari Xuan Bei Daoshan datang, banyak orang langsung berseru. Tidak ada yang menyangka Ziling akan datang. Terlebih lagi, orang yang berdiri di samping Ziling adalah Xuan Jiang. Dalam sekejap, sosok-sosok datang satu demi satu, semuanya mengepalkan tangan mereka ke arah Xuan Jiang. Bahkan naga-naga pun keluar. Sayang sekali saudara Xuan tidak berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu ini. Berkelahi. Kali ini istriku akan berpartisipasi, tetapi aku akan meminta saudara Long untuk menjaganya sampai saat itu, kata Xuan Jiang, dan istrinya secara alami adalah Ziling, mantan putri Kekaisaran Wisteria. Nona Ziling menjadi semakin luar biasa sekarang, dan bahkan saya tidak dapat memahaminya. Dia mungkin menjadi terkenal saat itu, tapi saya masih harus bergantung pada Nona Ziling untuk merawatnya. Pria ini sekuat naga dan sangat tinggi. Sebagai perbandingan, Xuan Jiang terlihat seperti seorang sarjana yang lemah.
Tetapi semua orang tahu bahwa penampilan Xuan Jiang tidak berarti segalanya. Kekuatannya paling menakjubkan. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu kultivasi aslinya. Kakak Long bercanda. Ziling tersenyum. Lihat, orang-orang dari paviliun Yun Xiao sebenarnya diatur di sudut, di sebelah tempat sekte Dao Yuan seharusnya berada. Sayang sekali Wan Juetian dan yang lainnya ada di sini, tetapi orang-orang dari sekte Dao Yuan sepertinya tidak ada di sini. Keluarga Ge saya belum pernah berurusan dengan generasi murid dari sekte Dao Yuan dan paviliun Yun Xiao ini, terutama Ge Jing, Wan Juetian dan lainnya. Saya punya rahasia lain di sini. Konon Wan Juetian dan Ge Jing sepertinya ada di reruntuhan kuno. Ada kebencian, dan itu bahkan menyangkut Lin Yan. Ketika Wan Juetian bergabung dengan paviliun Yun Xiao, seorang tetua bertanya kepada Wan Juetian apa keinginannya. Menurut Anda apa yang dikatakan Wan Juetian saat itu? Tanda tanya. Melihatnya, Wan Juetian berdiskusi di sudut. Saat Ziling mendengar nama Lin Yan, hatinya sedikit bergetar. Saat itu, di Persatuan Alkemis Kota Siling, dia pernah melepas pakaiannya dan berdiri di depan Lin Yan dengan sangat proaktif. Lin Yan sebenarnya bahkan tidak ingin membaca lebih lanjut. Dia melirik. Adegan ini, hingga saat ini, telah muncul di hadapan Siling berkali-kali. Sekarang, dia hanya membenci anak laki-laki itu. Apa yang Wan Juetian katakan? Saat ini, semua orang tidak menyadari perubahan mood Ziling, jadi mereka semua bertanya. Wan Juetian ini sangat aneh. Katanya saat itu, dia menjanjikan sesuatu kepada pohon Tao, tapi belum terpenuhi, jadi dia akan bekerja keras untuk berlatih dan memenuhinya. Kalian, apakah kalian tahu apa yang dia janjikan pada pohon itu? Berhentilah bersikap terlalu tertutup dan katakan padaku. Kata orang banyak. Pemuda itu baru saja hendak berbicara ketika dia melihat seorang gadis muda berjalan keluar dikelilingi oleh banyak orang jenius dari keluarga Ge. Hal ini membuat pemuda itu langsung tutup mulut. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Wan Juetian ada hubungannya dengan putri kebanggaan keluarga Ge. Mengenakan mahkota Phoenix ungu dan emas di kepalanya, Ge Jing kini memiliki aura longgar, yang membuat orang sedikit lebih takjub. Faktanya, keanggunannya yang seperti permaisuri membuat banyak anak muda berbakat merasa rendah diri. Dia datang perlahan dengan langkah teratai. Menghadapi angka ini, semua orang merasakan tekanan besar tanpa terlihat. Hanya Long Lu dan Xuan Jiang yang tetap sama. Bahkan Ziling sedikit terkejut. Saudara Long dan saudara Xuan bisa datang, yang cukup untuk mencatat perjamuan hari ini dalam sejarah-sejarah. Ge Jing membuka mulutnya, diikuti oleh Dao Dao, yang mengejutkan banyak orang. Ikuti instruksi yang diucapkan, dan mendengarkan perkataannya seperti mendengarkan jalan besar langit dan bumi. Sungguh luar biasa, hanya untuk bisa melakukan ini. Nona Ge serius. Xuan Jiang masih terlihat acuh tak acuh. Namun, Long Lu melirik Ge Jing beberapa kali lagi. Saat ini, di sudut itu, ekspresi Wan Juetian tiba-tiba menjadi dingin saat ia menatap wanita yang telah membuatnya berambisi besar dan bermimpi menikamnya ribuan kali siang dan malam. Kehebatan Ge Jing membuat Wan Juetian merasakan tekanan yang luar biasa. Untungnya, Wan Juetian juga telah diwarisi di reruntuhan kuno, sehingga kesenjangan budidayanya tidak terlalu besar. Suatu hari nanti, aku akan memenuhi janjiku pada pohon tua itu. Wan Juetian mengepalkan tangannya dan bersumpah secara diam-diam. Setelah mengobrol sebentar, semua orang mengambil tempat duduknya satu demi satu. Ge Jing, sebaliknya,
langsung mendarat di kursi utama. Meskipun Longlu dan Xuanjiang juga jenius di Zhongjiang, bagaimanapun juga, perang emas dan batu ini dimulai antara keluarga Ge dan beberapa keluarga lainnya jelas tidak sebaik Ge Jing. Setelah duduk, Ge Jing melihat ke satu sisi dan berkata sedikit, "Hari ini, keluarga Ge saya dan beberapa keluarga lainnya mengirimkan undangan untuk mengundang banyak kekuatan keluarga sekte untuk datang. Awalnya saya mengira hari ini, keluarga Ge saya dan beberapa keluarga lainnya akan datang di sini. Mungkin ada beberapa titik lemah di Zhongjiang, tetapi sekarang tampaknya masih ada kekuatan yang bahkan tidak menunjukkan dukungan apapun kepada keluarga Ge." Setelah Ge Jing selesai berbicara, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah sisi pavilion Yun Xiao di belakang mereka. Milik posisi murid Sekte Dogen. Saat ini, masih belum ada seorang pun di sana. Murid-murid Sekte Daoyuan itu biasanya sangat sombong, tapi nyatanya mereka hanyalah sekelompok orang biasa dari 4 wilayah utama yang belum pernah melihat dunia. Hari ini, keluarga Ge dan kami mengundang mereka, itu sangat besar kehormatan bagi mereka. Sayang sekali orang-orang ini tidak tahu cara memuji. Menurutku, bukan karena mereka tidak datang, tapi mereka tidak berani datang. Berbulan-bulan, ada desas-desus tentang betapa luar biasa murid-murid mereka. Siapa yang melihat mereka benar-benar mengambil tindakan? Dalam sekejap, serangkaian suara yang diarahkan ke Sekte Daoyuan terdengar saat ini. Dengan kata-kata itu, Muzan dan yang lainnya diremehkan secara ekstrim. Menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka, apakah ini perilaku kalian yang jenius? Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang tercengang. Lalu saya melihat sekelompok orang datang menuju tempat ini. "Muzan, kupikir kamu tidak berani datang." Menatap orang yang berbicara, Niu Zuang dari keluarga Niu tiba-tiba mencibir. Keluarga Niu, seperti keluarga Ge, adalah asal mula perang batu emas. Dan Niu Zuang adalah jenius dari keluarga Niu. Meski tidak semenarik keluarga Ge, namun tidak bisa diabaikan begitu saja. Apakah kamu tidak berani datang? Mungkin kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ini hanya jamuan makan, jadi kenapa kita tidak berani datang? Muzan juga mendengus dingin. Kemudian sosok Muzan dan lainnya muncul di depan semua orang. Menghadapi Muzan dan yang lainnya, ekspresi Ge Jing, Longlu, dan Xuanjiang tetap tidak berubah. Mereka berdiri dengan bangga ke segala arah dan tidak menghargai orang biasa. Tapi saat dia melihat orang lain, ekspresi Ge Jing tiba-tiba membeku. "Lin Yan." Dia tiba-tiba berbicara, suaranya sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Semua orang mendengar nama itu dengan jelas dan kemudian memandang pemuda itu. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang telah lama menghilang dan secara bertahap diremehkan oleh praktisi di kota Zhongling ini akan muncul kembali, dan dia berani datang ke perjamuan keluarga Ge, keluarga Niu, keluarga Cheng dan lainnya, kekuatan. Perseteruan antara Lin Yan dan keluarga Ge tidak ada habisnya. Pemuda ini dikabarkan sangat durhaka. Dikenal sebagai orang gila nomor 1 di alam spiritual. Dia tidak memiliki latar belakang, tapi dia berani membunuh iblis dan segala jenis kekuatan. Dia bahkan mengabaikan kekuatan kuat seperti Fang Chunmen, Sekte Pedang Jiuling Xian, keluarga Ge, Xuanbei Daoshan, Sekte Yunxia, Del. Ketika orang-orang berada di Xinjiang Barat, mereka telah menyinggung banyak kekuatan besar di Xinjiang Tengah. Tapi dia muncul di kota Zhongling dengan arogan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Eksistensi macam apa Lin Yan itu?
Apakah ini lebih dari sekedar kegilaan? Mereka hanya menganggap pasukan Xinjiang di Tiongkok bukan apa-apa. Selain Gejing, tubuh halus Ziling juga sedikit gemetar. Adegan di Alchemist Guild di kota Siling kembali terlintas di benaknya. Pria muda di depannya adalah orang sombong yang dia bawa ke pintunya dan diabaikan oleh pihak lain. Dia juga yang membunuh keluarga kerajaan Ziteng. Xuan Jiang, yang berada di sampingnya, melirik Ziling, lalu menatap Lin Yan, tapi matanya setenang air. Hal ini mengejutkan banyak orang. Lagi pula, jika kita berbicara tentang kebencian, kebencian antara Xuan Jiang dan Lin Yan tidaklah rendah. Selama periode waktu ini, Lin Yan memenggal kepala Chu Wei, membunuh para tetua Xuanbei Daoshan, dan bahkan membunuh banyak orang jenius di Xuanbei Daoshan, dan bertarung sampai mati dengan Xuanbei Daoshan. Sebagai seorang jenius dari suami Xuanbei Daoshan dan Ziling, Xuan Jiang begitu tenang. Melihat Lin Yan, dia sepertinya sedang melihat orang yang tidak ada hubungannya. Ini agak mengejutkan. Berbeda dengan Chu Wei, Long Lu menatap Lin Yan dan berteriak, "Apakah Anda Lin Yan? Anda menggunakan nama palsu Tianxuan untuk mengambil tempat pertama dalam daftar emas." Saya kebetulan berada di sini hari ini. Saya rasa lihat apakah Anda bisa ambil 10 gerakanku. Saat itu, dengan nama Tianxuan, Lin Yan memenangkan tempat pertama dalam ujian Pavilion Yun Xiao dan Sekte Daoyuan, dan ujian kedua Sekte Daoyuan berakhir. Di bawah daftar emas, Tianxuan berada di peringkat pertama. Hal ini membuat Long Lu, Bei Chen, Fan Ze dan yang lainnya marah. Mereka bahkan mencari kemana-mana, tapi tidak dapat menemukannya sama sekali. Saat ini semua orang tidak lagi sama seperti dulu. Orang yang telah menembus alam pembunuhan abadi dan menjadi kuat di alam pencerahan. Begitu Anda mencapai pencerahan, itulah titik balik yang sebenarnya. Daftar emas asli sudah tidak ada lagi. Semua orang memandang Lin Yan, dan kemudian ke Long Lu, dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Lin Yan memang luar biasa saat itu, namun kini reputasinya sudah merosot drastis. Apalagi dalam 6 bulan terakhir, apakah itu Xuan Jiang, Gejing, atau Long Lu, semuanya terkenal di seluruh perbatasan tengah dan bahkan alam spiritual. Lin Yan juga melirik Long Lu, sedikit mencibir, dan mengabaikannya. Gejinglah yang mengejutkan Lin Yan. Taoisme dalam dirinya memang kuat, dan menjadi semakin luar biasa. Di dalam reruntuhan kuno, warisan yang diterimanya cukup mengesankan. Adapun Xuan Jiang, dia adalah orang yang sulit dilihat oleh Lin Yan. Sebagai perbandingan, di mata Lin Yan, Xuan Jiang lebih misterius. Mungkinkah dia juga pernah mengunjungi reruntuhan kuno? Merasakan tatapan Lin Yan, Xuan Jiang juga menatap Lin Yan, mengangguk dan sedikit tersenyum bersama Lin Yan. Suasana ini membuat orang merasa sangat aneh. Orang yang sangat toleran. Bahkan Muzan pun sedikit terkejut. Istrinya telah ditolak oleh Lin Yan, dan banyak orang jenius di sektenya telah dibunuh oleh Lin Yan. Tapi sekarang dia benar-benar tersenyum seperti ini seolah semuanya sudah mati. Dalam keadaan pikiran seperti itu, Muzan dan yang lainnya bertanya pada diri sendiri, toh mereka tidak bisa melakukannya. Kamu mengabaikanku. Long Lu meminumnya lagi, seluruh tubuhnya menjadi menyilaukan, dan kekuatan spiritualnya hampir meledak. Saudara Long, mengapa kamu harus terburu-buru sebentar? Besok akan menjadi pertempuran emas dan batu. Pada saat itu, semua orang akan lebih memperhatikan. Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang akan memperhatikan pertempuran ini. Jika saudara Long berkelahi dengan Lin Yan,
dia akan menjadi terkenal. Kuartet. Ge Jing berbicara saat ini. Mendengar ini, Long Lu juga mengangguk. Kemudian Ge Jing memandang Lin Yan dan berkata, "Lin Yan, kamu adalah orang yang sombong. Kamu juga harus berpartisipasi dalam pertempuran emas dan batu besok, kan? Apakah kamu memiliki undangan atau tidak? Aku dapat mengizinkanmu untuk berpartisipasi, tapi aku hanya tidak mengenalmu. Apakah kamu berani? Lebih baik tidak menggunakan trik seperti memprovokasi jenderal. Aku bisa mengalahkanmu saat itu, dan aku masih bisa melakukannya dalam pertarungan emas dan batu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah mendapatkan warisan dan tidak terkalahkan oleh generasi muda?" Lin Yan mencibir, "Jalan." Berdengung. Setelah kata-kata itu jatuh, kemarahan muncul di hati Ge Jing. Selama bertahun-tahun, noda terbesarnya adalah dia dikalahkan oleh Lin Yan dalam alkimia, dan bahkan ditampar wajahnya oleh Lin Yan di depan umum. Dia mengingat kejadian ini jauh di lubuk hatinya dan tidak pernah berani melupakannya. Sekarang dia adalah putri surga yang bangga. Meskipun dia baru berada di alam pencerahan, dia sudah menganggap dirinya sebagai permaisuri masa depan. Seorang permaisuri masa depan tidak boleh memiliki noda apapun. Oleh karena itu, dia berharap dia bisa merobek Lin Yan menjadi beberapa bagian. Tapi dia juga tahu bahwa malam ini bukanlah suatu kesempatan. Hanya besok, jika dia secara pribadi mengalahkan Lin Yan, atau jika dia menjadi orang pertama dalam pertarungan emas dan batu ini, itu akan cukup untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Lin Yan hari ini tidak sebaik dia. Hanya dengan cara itulah noda masa lalu bisa hilang. Bagaimana calon permaisuri bisa meninggalkan noda? Tapi Lin Yan berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya malam ini. "Lin Yan, aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu." Pada saat ini, Ge Jing diam-diam berkata di dalam hatinya, "Besok, kamu akan tahu." Lin Yan tertawa dengan sedikit emosi di matanya. "Lin Yan, kamu sangat naif. Semua orang tahu bahwa orang pertama dalam perang batu emas tidak lain adalah Ge Jing. Jika mereka bersaing dalam hal kekuatan, mungkin akan sulit bagi Long Lu dan yang lainnya untuk menang atau kalah. Tapi ini adalah pertarungan emas dan batu. Keluarga Ge tidak hanya luar biasa dalam alkimia, tetapi juga luar biasa dalam seni emas dan batu. Apalagi keluarga Ge adalah salah satu keluarga asli dalam pertarungan emas dan batu ini. Aturan apa yang tidak diputuskan oleh keluarga Ge? Dalam situasi ini, siapa yang dapat menandinginya?